Bertahun-tahun ada ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja, banyak. Kenapa, kemana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, kerjasama dengan PTA, PTB, PTC, ratusan miliar, uangnya berubah menjadi piutang, bukan masuk. Kemudian saya ucapkan terima kasih Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pak Wakil Ketua, Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, kalau sudah tinggi nanti agung Pak. Kemudian yang mewakili Kapolda Jabar, saya terima kasih. Pangdam 3 Siliwangi, saya mengucapkan terima kasih. Saya selalu tidak pernah menyebut mantan gubernur, saya menyebut adalah gubernur senior legend, Bapak Kiai Haji Ahmad Heriawan. Kalau Jawa Barat itu nanti ada tercatat sejarah, satu pernah dipimpin oleh seorang ulama, dua bernama Kiai Haji Ahmad Heriawan, yang ketiga dipimpin oleh Duda Abadi, namanya Deddy Mulyadi. Kemudian karena ini sifatnya penugasan, ada Deputi Gubernur Indonesia, Jawa Barat, Pak Bey, kedua-duanya meletakkan kerangka dasar dalam membangun areal pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah ini. Kemudian saya hadir yang mewakili Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Kota Bandung, Forkopimda Kota Bandung, Wakil Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Cimahi, Wakil Bupati Bandung. Jawa Barat itu cukup lengkap daerahnya. Ada dua daerah yang selalu kurang, namanya Cisaat. Dan ada daerah yang selalu cukup, namanya Cimahi. Ya, itu. Jadi Cimahi itu tidak perlu lagi dibantu karena sudah cukup, Cimahi. Dan ada Bapak Wali Kota Bandung. Ya kan? Bapak Wali Kota Bandung itu selalu tampan walaupun takut sama istrinya. Karena namanya Farhan. Kemudian teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih. Ini Pak, saya kalau ingin dapat jabatan selalu minta bantuan dari Pak Memo, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ada Pak Raden Teddy, saya ucapkan terima kasih. Ada Bu Pras, terima kasih. Teman-teman Kadin, saya ucapkan terima kasih. Direktur PT JES, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Pertamina. Tadi saya bicara dengan Pak Presiden, yang dua hal tidak akan saya sampaikan karena menyangkut daerah lain. Yang satu hal tadi saya sampaikan adalah, saya bilang Pak, ada keanehan di Republik ini. Apa keanehannya? Dana bagi hasil migas, keuntungan dari PT Pertamina, diserahkannya harus melalui BUMD. Kenapa tidak langsung ke kas daerah? Dampaknya apa Pak? Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD-nya tidak dimasukin ke kas daerah, dibikin anak perusahaan dan cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan. Ini saya analisis terjadi dan kata Pak Presiden akan segera dirubah peraturannya, mudah-mudahan ke depan. Saya hal-hal yang aneh di Republik ini harus segera dirubah. Nanti Pak Ketua DPRD minggu depan yang aneh akan saya rubah lagi, yaitu Pemda Jabar kerjasama dengan PT Damri untuk membuat angkutan Transjabar. Kemudian Pemda Jabar bayarnya harus ke BUMD Jawa Barat. Apa nama BUMD-nya? Nah, Jasa Sarana. Jasa Sarana nanti bayar ke Damri. Jasa Sarana dapat dua. Satu, dari 120 miliar dia dapat 5%. Yang kedua, dari pendapatan provinsi dia harus dikasih operasional. Nugeloge mikir deh. Saya mulai bulan Agustus, saya coret langsung dari Pemprov Jabar dengan Damri. Nggak ada lagi lewat Jasa Sarana. Ini BUMD percaloan sangat luar biasa. Ada bertahun-tahun, ada ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja, banyak. Kenapa, kemana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, kerjasama dengan PTA, PTB, PTC, ratusan miliar, uangnya berubah menjadi piutang, bukan masuk ke kas daerah. Dan nanti BUMD di Jabar hanya satu, namanya satu BUMD namanya Sangga Buana, dia penyangga dunia, gitu, dan sampai akhirat bila perlu. Saya ucapkan terima kasih pada Senior Manager Relation PT Pertamina, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN, para pimpinan BUMD instansi vertikal OVD, Direktur
PT Karunia Bersatu Sejahtera, kemudian Waas Intel, Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI Ari Prasetyo. Ucapan terima kasih. Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan. Ada 2 hal yang pernah saya alami. Saya waktu itu masih jadi wakil Bupati Purwakarta. Kemudian saat itu Kota Bandung mengalami darurat sampah. Dan kemudian TPA Margasari Purwakarta akan dijadikan tempat pembuangan sampah. Saya waktu itu sempat dimarahin juga oleh Pak Dandim Purwakarta. Karena saya adalah pejabat yang menolak. Kenapa? Masa saya bilang Purwakarta jadi tempat buang sampahnya orang Kota Bandung. Karena ini martabat kata saya. Akhirnya kemudian sampahnya digeser ke PTPN yang kebun karet daerah Padalarang sekarang Walini, dekat Walini. Kemudian akhirnya bisa teratasi dan itu sementara. Setelah itu terjadi lagi musibah, bayangin aja. Di Lewi Gajah aja sampah rontok, apalagi di Lewi Munding. Kemudian akhirnya jadi ke Sarimukti. Nah, Sarimukti ini juga kalau tidak cepat tertangani, daya tampungnya makin terbatas, numpuk terus kalau tidak terkendali. Sehingga kita nanti ke depan ada 2 hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah dalam 3 tahun ke depan sampahnya mau dikemanain. Sarimukti, kemudian setiap rencananya Pemda Jabar ingin memasang alat pengelola sampah yang dibakar berubah jadi briket, teknologi sederhana dibuat di Lembang oleh UMKM yang saya ingin menyimpannya di tiap kelurahan. Sehingga saya ingin teman-teman DPRD, salah satu kekuatan yang harus disebar adalah ini. Ini akan selesai kalau di tiap kelurahan dipasang. Dan Pemprov Jabar sudah memberi contoh, di Gedung Sate tidak ada lagi problem sampah, 5 ton sehari berubah menjadi briket, briketnya dikirim kemana-mana. Ini sudah selesai. Itu yang jangka pendek. Yang jangka panjang tentunya legok nangka ini legok itu artinya saya jelaskan, legok itu artinya daerah cekungan. Nangka itu adalah pohon yang menghasilkan buah bergetah tapi harum. Nah, ini menjadi solusi, tapi dalam jangka pendek Pak Ketua DPRD solusinya harus terbangun agar tidak terjadi penumpukan di Sarimukti menjadi problem di mana-mana. Ini pertama. Kemudian yang kedua, berkahnya adalah kita akan mendapatkan energi listrik yang tentunya memberikan sumbangsi bagi kekuatan PLN untuk memiliki energi besar bagi kehidupan industri. Saya boleh menyampaikan, ini saya agar industri listrik berhubungan erat dengan investasi. Salah satu problem investasi di Jawa Barat, karena saya setiap hari ngurusin ini, adalah listrik Pak. Listriknya apa problemnya? Urusan tanah sudah selesai, IMB sudah selesai, tetapi problemnya adalah investasi masuk, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk membangun gardu, menarik kabel. Saya contoh kemarin di Purwakarta saya dialog panjang. Satu investasi bangun kawasan di kawasan industri, beli tanah di kawasan industrinya hanya 15 miliar. Tapi dia tarik kabel ke gardu Cikumpai 17 miliar biayanya.